Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda manapun di Sabangkara, manapun di Sabangkara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak darah sama layak, iman tidak darah sama layak. Sayang, sayang si patoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Forsa Tasnim. Nama saya Feti Maulidia Zalena Aprilia. Saya Serli Wulandari. Nama saya Imelia Jenita. Nama saya Adice Amelia Putri. Nama aku Hestiana Valencia. Nama saya Zalmesir Zulmar. Nama saya Muhammad Fauzan. Saya Irfan Ande Saputra. Saya Husnul Hasanah. Nama saya Ramli Hidayat. Nama saya Azizatul Munawaroh. Nama saya Muhammad Husnul Khatami. Nama Suryaningsih. Nama saya Azaria Tahira. Nama aku Nur Azizatini Putri. Nama saya Muhammad Rafi Putra Pratama. Nama saya Sukma Ayu. Video kali ini bercerita tentang Mae Negeri Seribu Menhir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah arkeologi dengan dosen pengampu Pak Alfa Noranda. Check it out. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Tanah Minangkabau adalah saksi sejarah. Banyaknya pengalaman cerita masa lampau yang jadi pembelajaran di masa kini. Salah satunya berada di Negeri Mae, Kabupaten 50 Kota yang bernama Negeri Ribuan Menhir. Nagari Mae terdapat di Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Penamaan Nagari Mae diyakini masyarakat setempat sendiri berasal dari bahasa Mae, Pae, Mamae yang berarti memahat. Diambil dari kata tata cara pembuatan menhir dengan cara dipahat. Mata pencarian sebagian besar penduduk Mae adalah bertani dan berdagang. Tanah yang sangat subur dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Mereka menanam padi, sayur, dan jagung sebagai sumber penghidupan, memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Nagari Mae ini terdapat situs menhir terbesar di Indonesia dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Ada yang berbentuk seperti kepala hewan, pegangan parang, pedang, dan lain-lain. Menhir sendiri berasal dari bahasa Breton yang berarti men dan hir. Men yang berarti batu dan hir yang berarti tegak atau berdiri. Jika digabungkan dua kata tersebut maka menjadi kata menhir yang berarti batu yang berdiri tegak. Menhir di Mae merupakan bagian dari kebudayaan megalit yang berkembang di Sumatera Barat sekitar 3.500 sampai 5.000 sebelum Masehi, dan ada juga pendapat lain yang mengatakan 1.500 sampai 3.500 sebelum Masehi. Bentuk menhir itu bervariasi, antara lain menyerupai mata pedang, hulu pedang atau kris, persegi, hingga kepala hewan. Bagian paling atas menhir umumnya membengkok dan mengarah ke Gunung Sago yang berada di Tenggara. Ada indikasi Sago, itu adalah perluasan atau penyamaan dari kata Sarugo atau surga. Jadi, Sago pada gunung ini tidak merujuk ke biji tumbuhan, tetapi Sarugo. Dari Sarugo menjadi Sago. Menhir diarah ke puncak gunung, ke surga. Itu orientasi mereka. Makanya, semua menhir selalu dihadapkan ke tempat tinggi atau gunung Sago. Teori lain yang mengatakan bahwa kepala menhir ini menghadap ke arah matahari terbit, yang mana matahari ini adalah sumber dari kehidupan manusia. Diyakini memiliki fungsi utama yang berkaitan dengan arwah leluhur, seperti pemujaan terhadap mereka ataupun sebagai tempat bersemayamnya arwah mereka setelah kematiannya. Fungsi menhir tersebut berdiri yaitu sebagai tanda makam. Ketika diadakan penggalian pada tahun 1985 yang dilakukan oleh Muskala, ditemukan kerangka manusia di dalamnya.
Sumber lain ada yang mengatakan jika dilihat dari sistem penguburannya mirip dengan sistem penguburan agama Islam, walaupun berbeda orientasinya. Orientasi penguburan zaman prasejarah, kepala ke arah barat laut, sementara kaki ke arah tenggara. Sedangkan orientasi penguburan agama Islam saat ini, kepala ke arah utara dan kaki ke arah selatan. Namun, tidak ada bukti konkret bahwa manusia pada masa itu sudah pernah bersentuhan dengan kebudayaan Islam. Kedua, ada sebagai tanda status sosial. Bentuk menhir yang bervariasi, ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang bermotif dan ada yang tidak, menandakan adanya sistem kasta pada nagari Maya tersebut. Corak tersebut diyakini melambangkan kondisi alam pada zaman itu. Ada corak yang berbentuk gunung meletus, dan ada juga corak yang berbentuk seperti gelombang air laut. Selain itu, menhir ini juga difungsikan sebagai pusat pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Situs pertama kali ditemukan oleh para peneliti pada awal abad ke-20. Penelitian awal dilakukan oleh arkeolog Belanda dan Indonesia yang tertarik dengan keberadaan menhir dan formasi batu yang unik. Di negari ini terdapat 13 titik menhir yang tersebar di Kenegarian Maya, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. 3 diantaranya masuk dalam situs cagar budaya yang dilindungi oleh Balai Kelestarian Kebudayaan Sumatera Barat. Yang pertama ada situs menhir Bawah Parit yang memiliki luas wilayah sebesar 6.000 meter persegi dengan jumlah menhir kurang lebih 375 menhir. Yang kedua ada menhir Nagari Balai Batu yang memiliki luas wilayah 4.700 meter persegi dengan jumlah menhir sebanyak 31 menhir. Yang ketiga ada situs menhir Padang Ilalang. Situs menhir ini berada di Jorong Ronah yang memiliki luas 462 meter persegi. Situs menhir di Maya ini tersebar di 28 lokasi di 12 jorong, meskipun ada satu jorong yang tidak memiliki menhir. Berdasarkan pendataan ahli cagar budaya atau ACB, tercatat 12.027 menhir sebelum tahun 1980-an. Jumlah ini mungkin banyak mencapai ribuan, namun karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya, menhir ini dihancurkan dan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti pondasi rumah dan masjid, lalu diambil entah untuk apa gunanya. Setelah undang-undang benda cagar budaya diberlakukan, menhir ini mulai dilindungi secara serius. Ini menggambarkan upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga warisan sejarah yang berfungsi. Meskipun begitu, penelitian tetap dilanjutkan dan diharapkan dapat mengungkap lebih banyak informasi tentang situs menhir tersebut. Perbedaan dari bentuk-bentuk menhir yang ada di situs Bawah Parit ini itu sangat dipengaruhi oleh faktor alam. Contohnya seperti hujan yang terus-menerus mengikis batu-batu tersebut sehingga banyak dari batu-batu tersebut retak dan pecah. Terlepas dari faktor-faktor alam tersebut, perbedaan bentuk-bentuk menhir ini juga dipengaruhi oleh masyarakat sekitar, di mana seperti yang dikatakan oleh masyarakat sekitar bahwa dulunya menhir-menhir tersebut banyak diambil dan dibawa pulang oleh masyarakat sekitar sebagai pondasi rumah dan alat-alat dapur lainnya, karena mereka belum menyadari maksud dan tujuan dari pembuatan menhir tersebut. Temuan lain yang berada di situs ini adalah adanya batu dakon yang berada di sudut barat laut. Batu dakon ini merupakan batu monolit berbahan andesit yang pada permukaannya terdapat lubang dakon sekitar 29 lubang. Belum diketahui dengan pasti hubungan antara batu dakon dengan menhir-menhir yang ada. Hingga saat ini belum ada pendapat ataupun penelitian yang secara pasti dapat menjelaskan fakta-fakta tentang keberadaan menhir ini. Mulai dari siapa yang membangunnya, siapa yang meletakkannya ke atas bukit, siapa yang mengukirnya, apa arti dari ukiran-ukiran tersebut, apakah menhir ini sebagai tanda makam, sehingga masih banyak misteri-misteri yang tersimpan di belakangnya. Oleh karena itu, masih perlukannya penelitian lanjutan untuk mengungkap banyaknya misteri yang ada di belakang keberadaan menhir tersebut. Peradaban Nagari Maya di Sumatera Barat masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Sebagai penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menyingkap tabir rahasia yang menyelimuti peradaban Nagari Maya.
Warisan benda cagar budaya bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi juga bagian dari identitas masyarakat Minangkabau.